Ya pemirsa, setelah 3 bulan menjalani proses penyidikan, kasus tragedi Kanjuruhan akhirnya disidangkan. 5 orang yang dianggap paling bertanggung jawab duduk sebagai terdakwa. Di sisi lain, PSSI juga bersiap menghadapi era baru setelah menghadapi kelamnya tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur yang menewaskan sekitar 135 orang. Untuk membahasnya sore hari ini, kami telah terhubung dengan Ketua Komisi Disiplin PSSI, Erwin Tobing, dan perwakilan Aremania, Andik. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Erwin. Bang Mas Andik. Selamat sore Mbak, selamat sore para bersama sekalian. Baik, Mas Andik sudah terhubung? Bagaimana? Mohon izin Pak Erwin. Mas Andik apakah sudah terhubung juga lewat sambungan telepon? Sudah Mbak. Oke, sudah, baik. Mbak. Baik, alhamdulillah. Selamat sore semuanya. Saya kalau gitu ke Pak Erwin. Pak Erwin mungkin sudah melihat bagaimana jalannya persidangan hari ini. 5 terdakwa sudah duduk. Orang-orang yang dianggap paling bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Apakah bagi PSSI ini cukup? Begini, kita memang prihatin ya kejadian tersebut. Tentu saya hanya melihat dari segi yang berkaitan dengan PSSI, yaitu hukum administratif di PSSI. Kalau di bidang yang lain silakan aparat kepolisian. Saya melihat orang yang paling bertanggung jawab dari segi pelaksananya, yaitu ketua panitia pelaksana dan security officer. Itu dari segi pengamatan kami, dari segi aturan kode disiplin PSSI. Saya berbicara dari situ. Maka itu yang kami hukum berdasarkan kode disiplin. Kalau apakah itu yang terlibat, itu urusan penyidikan, urusan dari pihak kepolisian saja. Silakan, saya tidak terlalu mencampuri karena itu menyangkut kewenangan mereka. Tapi katakanlah 2 pihak yang tadi Pak Erwin sebut juga sudah termasuk dalam 5 terdakwa ya, atau 5 pihak terdakwa hari ini ya? Ya. Saya juga prihatin kepada 3 junior saya, anak saya, 3 orang polisi yang menjadi tersangkut, dipersalahkan. Kenapa Saya Pak terus Erwin? terang ikut prihatin juga, anak muda, masih perwira muda sekarang jadi tersangka. Ini juga tentu mempengaruhi mereka. Nih, saya prihatin itu. Kalau dari PSSI sendiri apakah sudah membuat ya katakanlah pembicaraan terkait dengan pihak-pihak atau ya tadi anak-anak muda yang dikatakan Pak Erwin disayangkan dijadikan terdakwa? Ya, memang ini kasus Kanjuruhan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja berlewat. Harus ditangani secara baik, proporsional, duduk satu meja. Setuju. Pihak polisi, pihak PSSI, pihak LIB, dan pihak yang terkait. Karena kesuksesan bola itu tidak hanya tergantung PSSI saja, tidak tergantung dari kepolisian. Banyak elemen-elemen yang terlibat di dalam suatu kesuksesan suatu pertandingan. Baik mungkin dari pengamanan supporternya, dari kondisi stadionnya, penerangannya, pintu masuk, banyak faktor yang menjadi pelajaran. Dan bagaimana polisi bisa masuk ke ring saat bisa masuk ke lokasi, itu harus dibicarakan dengan baik, dengan duduk. Tidak bisanya sekedar kasus disidangkan. Tidak selesai persoalan. Tidak. Jadi proses hukum ini Ini kasus besar, harus duduk lagi satu meja bicarakan. Okay. Bagaimana sebenarnya nanti supaya tidak terulang. Kan sangat memprihatinkan, berapa sekian ratus orang meninggal. Ya. Oke, baik. Itu prihatin sekali. Baik Pak Erwin. Mas Andik setuju sidang dari atau proses hukum dari kasus ini tidak akan menghentikan, tidak akan menutup luka yang diakibatkan oleh tragedi Kanjuruhan? Betul Mbak Fani. Sekali lagi selamat sore Pak Erwin. Izin saya Andi dari Aremania, dari tim TGA. Saya menyampaikan, saya sepakat sekali dengan Pak Erwin. Pada intinya kami yang ada di bumi Arema yang di Malang sudah berbuat, bersikap, dan kita pasrah Mbak Fani, kita pasrah dalam artian pasrah dengan hukum yang berjalan di Indonesia, dan kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin aksi apapun itu kita sudah lakukan semua. Terakhir kita 14 hari tanggal 14 kemarin Mbak Fani, sebelum sidang dimulai di Surabaya hari ini, kita memohon sama yang kuasa. Itu aja Mbak Fani.
Ada ekspektasi khusus Mas Andik atas katakanlah tuntutan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa? Kita belum bicara mengenai vonis ya, masih tuntutan dulu lah. Ya, kalau tuntutan yang jelas dari tim TGA banyak pasal, banyak tuntutan kita. Tapi yang jelas kebetulan dari TGA sudah tadi tim hukum kami sudah mendampingi dari keluarga korban untuk mendampingi PN yang hanya sekedar pembacaan dakwaan tadi Mbak Fani. Kalau tuntutan sih kita berharap bahwa seperti yang sudah kita sodorkan ke pihak-pihak terkait Mbak Fani. Kalau pihak-pihak lain, katakanlah ya proses hukum yang masih berjalan ini tidak menutup kemungkinan juga akan mendatangkan atau mengakibatkan penetapan tersangka lain lagi di luar 5 terdakwa yang sudah disidangkan. Mas Andik bisa beranggapan seperti itu juga kah? Kita berharapnya seperti itu Mbak Fani. Kita berharapnya seperti itu. Seperti tadi tim TGA berangkat sama tim hukum juga menyampaikan bahwa hari Kamis ini juga dari sipil mendatangkan saksi-saksi. Tapi yang jelas saksi kita banyak, nggak tahu sisinya seperti apa. Nanti yang jelas kita menghormati apa yang terjadi dalam artian sidang tersebut. Tapi kita berharap atas nama keluarga korban keadilan dan hukum harus ditegakkan di Indonesia ini Mbak Fani. Saya mohon maaf dan saya berharap sangat itu. Sangat berharap kami atas nama keluarga besar tragedi Kanjuruhan. Tapi masih ada harapan yang terletak pada pundak para penegak hukum kita ya, Mas Andik. Begitu juga kah? Baik, Pak Erwin, begitu juga kah ekspektasi Anda atau katakanlah ya tadi lagi-lagi kalau kata kepolisian tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka lagi. Dari PSSI sendiri bagaimana perspektifnya? Ya bisa, itu memang menjadi urusan dari pihak penegak hukum. Kita siap saja mengikutinya ya. Memang harus tuntas. Cuman oke, dari situ dari sisi hukum, tapi dari segi manajemen ini perlu duduk bersama sehingga tidak terjadi lagi. Ini kan hanya kita bicara langsung selesai hukum selesai, bukan ke situnya. Ke depannya gimana? Bagaimana polisi bertindak? Bagaimana Panpel bertindak? Nanti lama-lama orang Panpel takut loh. Karena situasi persepak bolaan kita kan bukan seperti di Eropa, masih banyak kekurangan, ketidakmatangan, ketidaksempurnaan masih banyak. Ini kan Panpel nanti bisa takut. Dirut juga bisa, wah kemarin Dirut aja ditahan sekian puluh hari. Jadi yang menjadi masalah, ini benar nggak? Bagaimana supaya tidak terjadi lagi? Bagaimana polisi berperan? Bagaimana steward ini? Bagaimana security officer ini? Bagaimana Panpelnya? Bagaimana LIB-nya, bagaimana PSSI-nya dalam menangani suatu event besar. Itu kalau proses hukum sudahlah, silakanlah. Tapi ini saya melihat belum tuntas betul bicarakan, harus duduk satu meja. Sehingga jelas, jangan nanti saling tuding ini sana, jangan. Karena bagaimanapun penonton kita belum matang, belum dewasa. Bisa saja suatu saat kejadian lagi, nyerbu lagi, terus mau diapain lagi? Siapa yang nangani? Seperti itu ya. Sudah siap nggak steward? Sudah siap nggak security officer? Sudah matang, sudah siap nggak polisi? Ini kan harus dikaji, harus dibicarakan bersama-sama. Baik, sosialisasi itu ya. Aturan itu juga yang harus diperketat seperti itu. Yes, Mas Andi? Ya. Betul, saya sepakat sama Bapak Erwin, saya sepakat. Tapi sekali lagi perlu digarisbawahi, saya minta tolong dengan sangat pihak-pihak yang punya kepentingan di sepak bola Indonesia ini. Cukup, sekali lagi cukup hanya di bumi Arema, di Kanjuruhan. Cukup, jangan ada korban lagi Mbak Fani, Pak Erwin, cukup, sudah cukup. Iya, ini yang terakhir. Udah cukup, mudah-mudahan yang terakhir. Yang jelas, kami semua sudah membangun komunikasi dengan siapapun. Kita berusaha untuk tidak gampang jatuh domba. Kita tetap fokus dengan, saya sepakat dengan Pak Erwin, duduk bersama untuk saling solusi dan jangan ada saling tuding. Saya sepakat tentang itu. Itu juga jadi harapan kita semuanya tentunya. Baik, Mas Andi. Ini juga tampaknya yang menjadi semangat dari katakanlah lagi ya, apa ya namanya, semangat dari PSSI untuk
sampai diadakannya Kongres Luar Biasa atau KLB pada tahun 2023 ini akan kita bahas di segmen berikut ya lebih dalam bersama dengan Pak Erwin Tobing. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu Mas Andik atas waktunya bersama kami di MNC News Now. Tapi Pak Erwin tahan dulu, kita masih akan lanjutkan dialog kita bersama di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Now akan segera kembali.